Rafki dan Valen merasa tegang menjalani hari-hari kepulangan mereka di Jakarta. Kembali ke Indonesia sama artinya menghadapi kenyataan pahit. Menemui kekasih perempuan mereka masing-masing, menghadapi kedua orang tua mereka masing-masing. Tembok-tembok raksasa yang menghalangi langkah cinta mereka. Di suatu senja yang keemasan, ketika matahari tak sudi disingkirkan meski malam telah mengintai, Valen nekat memperkenalkan Rafki kepada ibunya. Pulang kantor, Valen mengajak Rafki singgah ke rumahnya untuk menemui ibunya. Dan Rafki selalu berhasil meluluhkan hati semua perempuan, muda maupun tua. Janita menyambut Rafki dengan sukacita. Tergopoh-gopoh ia mengeluarkan semua simpanan kue dan makanan yang dimilikinya. Ribut menawarkan membuatkan minuman dari yang panas hingga dingin. Mendadak saja ia menjadi ibu rumah tangga yang teladan, yang tengah mencoba merebut simpati dan hati anak kesayangannya. Rafki yang semula duduk sopan di ruang tamu langsung ditarik tangannya oleh Janita untuk duduk di ruang keluarga. Dan Valen tahu sekali apa artinya jika ibunya telah mengajak seseorang masuk ke ruang tengah yang begitu pribadi di dalam rumahnya. Itu artinya ibunya ingin menjalin keakraban yang lebih dalam kepada tamunya. Valen tersenyum geli melihat tingkah ibunya. Janita tampak kecewa sekali ketika akhirnya Rafki berpamitan. Ia membututi Valen mengantarkan Rafki ke halaman, sampai pemuda itu naik ke dalam Audinya yang mentereng. "Gagah sekali ya, Val," bisik Janita takjub ketika mobil Rafki berlalu. Gabungan ekspresi antara mengagumi keindahan fisik Rafki dan silau oleh kilauan mobilnya. "Ganteng sekali," lanjutnya. "Pasti pacarnya banyak ya, Val," ucap Ibu Valen lagi. Sejak saat itu, setiap kali Rafki datang ke rumah Valen, Janita seperti memiliki dua anak emas. Dengan penuh semangat, ia memasak lauk pauk yang enak-enak, membuat kue yang lezat-lezat. Sejak dulu ia memang senang menjamu dan memanjakan teman-teman lelaki Valen yang berkunjung ke rumah. Sejak Valen kecil, Janita mencoba menyogok mereka agar mau lebih lama menemani anak tunggalnya bermain di dalam rumah. Karena penyakit diabetes yang diidapnya, Valen tidak bisa terlalu lama bermain di luar rumah. Sinar matahari yang panas akan menguras tenaganya dan membuatnya cepat lelah. Dengan cerdik, Janita menyediakan permainan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Menyulap ruang tengah rumahnya menjadi lapangan buatan yang penuh dengan mainan yang menarik. Ia menyuguhkan makanan yang lezat dan kue-kue kecil yang sedap, coklat, es krim, sehingga teman-teman Valen merasa betah bermain di sana, lupa waktu. Tapi justru Valen yang tidak mau. Malah ia yang menyingkirkan temannya satu persatu. Setiap kali ia akrab dengan seorang teman lelakinya, ada suatu perasaan bercampur harapan yang membuai hatinya. Dan ia harus berani menghentikan semua getaran itu sebelum ia jatuh cinta. Valen lebih memilih sendiri, mendekap perasaannya yang sepi dan terluka. Janita merasakan bagaimana sunyinya menjadi anak tunggal. Sering ia memergoki Valen hanya duduk termenung menatap keluar jendela seorang diri. Hati Janita ikut menjerit, tapi ia juga tidak bisa terlalu sering berada di rumah setiap makan siang. Perusahaan ekspor-impor yang dikelolanya membutuhkan perhatiannya juga. Sejak suaminya meninggal, ia yang mengambil alih kendali semua perusahaan yang diwariskan kepadanya. Kini ketika melihat kehadiran sahabat baru dalam hidup Valen, Janita pun segera melepaskan jaraknya lagi. Ia yang paling bersemangat mencegah Rafki pulang. "Nanti saja, Raf," sergah Janita membujuk.
Setiap kali Rafki ingin berpamitan, temani Valen dulu, lanjutnya. Besok pagi saya harus kerja, Tante. Jawab Rafki tidak enak karena merasa sudah terlalu lama berada di kamar Valen. Kau kan bisa berangkat ke kantor dari sini, sahut Janita tidak kehilangan akal. Kau tidak kasihan meninggalkan Valen sendirian, lanjutnya lagi. Rafki terpaksa menyurutkan langkahnya dan kembali menyeret kakinya ke dalam kamar Valen. Tapi kebaikan Janita justru membuat mereka semakin tercekam rasa bersalah, seperti penjahat yang diam-diam mencuri di dalam rumah sendiri. Di balik dinding yang mengungkung, di balik pintu yang terkunci, mereka bercinta tanpa suara. Seperti memperoleh kebebasan di balik terali penjara. Diizinkan bicara, tapi tak boleh bersuara. Gairah yang merajai dan perasaan cemas karena takut tertangkap bergumul menjadi satu. Rasanya aneh, ngeri namun nikmat. Ketika semuanya selesai, mereka terkapar berpelukan di atas ranjang, menekuri langit-langit kamar dengan resah. Kita tidak mungkin sembunyi-sembunyi terus, dasar Rafki galau. Suatu saat pasti ketahuan, lanjutnya. Lalu sebaiknya bagaimana? Cetus Valen sama bingungnya. Kita mengaku saja, lanjutnya lagi. Namun mengaku atau tidak mengaku, toh akhirnya tetap saja dihukum. Salah atau tidak bersalah, begitu kan yang selalu terjadi? Kita hanyalah tumbal bagi orang yang lebih berkuasa. Rafki dan Valen mencoba berkencan ganda, membawa kekasih masing-masing untuk acara nonton film bersama. Rafki dan Valen saling memperkenalkan diri sebagai dua sahabat. Sahabat, baik Rea maupun Kinan sama-sama mengernyitkan dahi heran. Bertahun-tahun menjadi kekasih lelaki-lelaki itu, tak pernah tercetus sekalipun nama Rafki maupun Valen dalam hari-hari mereka. Tak mungkin sahabat dari bangku sekolah dulu. Rea dan Kinan hafal betul berapa jumlah teman yang masih tersisa dari masa lalu Rafki dan Valen. Tidak ada teman SD. Masa kecil hanya seperti permainan bola. Seru. Setelah selesai, semua pulang dan melupakan. Teman SMP hanya 1-2 dan hanya menelpon jika ingin mengajak reuni. Teman SMU bertemu karena berpapasan tak sengaja. Teman kuliah sibuk dengan pekerjaan. Bukankah persahabatan seringkali disepak waktu? Persahabatan menjadi usang hanya menjadi foto lapuk yang menghias album kenangan. Kami bertemu di Bangkok, kata Rafki menjelaskan. Lalu menjadi sahabat, lanjutnya. Nada suara Rafki tegas, seperti tidak ingin dikorek-korek. Rea dan Kinan sama-sama tidak bertanya lagi, dan bioskop yang gelap menjadi bara yang membakar cemburu. Rafki dan Valen saling melirik, memantau setiap gerakan yang dilakukan. Dan mereka menjadi gelisah, merasa dimata-matai juga memata-matai. Tak satu adegan pun di layar yang melekat di otak mereka. Ketika film berakhir, mereka cepat-cepat mengajak pasangan mereka pulang dengan mobil masing-masing, mengabaikan kebiasaan setelah nonton, makan malam, mencari tempat agar bisa berdua lebih lama, rutinitas yang kini terasa tak dibutuhkan lagi. Gerimis berderai mengusik hati yang resah. Setelah mengantarkan pulang kekasih masing-masing, Rafki dan Valen sama-sama menekan ponsel. Sama-sama dilanda gelombang siksa yang nyaris membobol dinding pertahanan hati. Nama Rafki muncul di layar ponsel Valen. Begitupun nama Valen berkedip-kedip di layar Rafki. Seperti dua awan kelabu yang bertubuhkan dan pecah menggelegar menumpahkan halilintar kerinduan. Akhirnya Valen yang mengalah.
menerima telepon Rafki. Mereka sepakat bertemu di tempat terdekat, sebuah jalan yang gelap dan sunyi. Bayangan pohon bergetar dalam penyesalan. Gerimis menjadi deras seperti ikut menangisi kesalahan. Mobil Rafki dan Valen melintas cepat dari arah yang berlawanan, berhenti tepat sebelum moncong mobil saling menabrak. Mereka sama-sama menghempaskan pintu dan menerobos keluar, berlari menerjang hujan yang tumpah dari kelam langit kesedihan. Mereka berpelukan, basah oleh siraman hujan, menggigil akibat rindu yang mengguyur. Bahkan, kerinduan selalu muncul di saat masih bersama. Bukankah begitulah cinta sebenarnya? Tak rela dipisahkan meski sedetik. Kita tak sanggup melakukannya, kan? Desah Rafki Farau. Valen mendekap erat-erat tubuh Rafki yang kokoh, ingin memonopoli semua yang dimiliki pemuda itu. Tubuhnya, hatinya, tanpa terkecuali. Tak mungkin kita membagi cinta seperti ini, Raf, bisik Valen pelan. Rafki mendorong tubuh Rea ketika gadis itu berusaha memeluk dan menciumnya. Ruang tengah rumah Rea yang mewah pun menjadi api dalam sekam, siap meledak. Rea terkesiap marah, menghitung sudah berapa banyak Rafki memperlakukannya seperti ini. Rafki beku seperti kutu, tak mencair meski Rea telah memanggangnya dengan cumbuan. Rea semakin menyadari bahwa akhir-akhir ini sikap Rafki kepadanya telah berubah drastis. Sejak kembali dari Bangkok, Rafki selalu menolak diajak bermesraan, bertemu tanpa menyentuh. Pacaran hanya dalam hitungan menit, bukan lagi jam. Tidak seperti dulu, Rafki melekat setia pada dirinya, seperti merpati pada sangkarnya. Rea bisa mendengar dalam kesunyian, firasat buruk mengambang di udara. Apa yang terjadi? Rea memandang wajah kekasihnya, hancur akibat gairah yang dihempaskan. Ia menggigit bibirnya, menerka kenyataan yang paling menyakitkan. Kau jatuh cinta di Bangkok dengan gadis Thailand? Tanya Rea. Rafki menundukkan kepala semakin dalam. Katakan, Raf, katakan, jerit Rea pilu. Siapa nama gadis itu? Tanyanya lagi. Rafki menggeleng. Rea semakin panik. Ia memukul-mukul dada Rafki agar Rafki membuka mulut, mencekram kulit tangannya, mencabik bajunya. Rafki tetap membisu. Apakah dia lebih cantik dariku? Pekik Rea geram. Apakah dia lebih menarik dariku? Putih, tinggi, langsing. Rea terus mencerca Rafki. Rafki memandangi Rea lama sekali, remuk redam, merasakan pertempuran di dalam dirinya. Tidak mungkin ia mengunci mulut terus seperti ini, tapi berterus terang pun pasti akan lebih mengerikan. Tega kau mengkhianatiku, Raf. Tega kau menyeleweng dengan gadis lain di Bangkok, ucap Rea lagi. Rafki menghela napas berat, membuang beban yang menghimpit dadanya. Dia bukan seorang gadis, Rea, cetus Rafki akhirnya. Dia laki-laki, lanjutnya. Seperti ditelan hidup-hidup oleh serbuan air bah, Rea langsung memekik histeris. Ia menerjang dan menerkam Rafki dengan membabi buta, memukul-mukul dengan kalap, mencakar tubuh Rafki hingga berdarah. Tapi Rafki membiarkan kulitnya tersayat perih, seperti ingin merasakan kepedihan yang sama yang dialami Rea. Rea mengamuk seperti tak puas menyakiti Rafki, sampai tenaganya terkuras habis, sampai ia kelelahan sendiri. Lalu ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, menangis terseduh-seduh dengan hati hancur. Rafki meraihnya ke dalam pelukan.
Maafkan aku, Rea, bisik Rafki pedih. Aku tak mau mendustaimu terus. Aku tidak mau cintaku terbagi. Aku mencintai Valen, ucap Rafki tegas. Tapi Rea tidak berhenti sampai di situ. Ia menguntit kemanapun Rafki pergi. Ia datang ke rumah Rafki, meski Rafki melakukan aksi bungkam. Tak mau menegur, tak mau mengajak bicara. Meski Rea berada di depan matanya, Rafki memperlakukan Rea seolah gadis itu tak nyata di sekitarnya. Mula-mula orang tua Rafki hanya menganggap peristiwa itu sebagai pertengkaran kecil antara Rafki dan Rea, biasa dalam berpacaran. Perselisihan adalah bumbu agar cinta menjadi lebih manis rasanya. Nanti juga reda dan mesra lagi, malah tambah hangat. Tapi ketika Rafki mengurung diri di dalam kamar setiap kali Rea muncul, orang tuanya pun mulai curiga, mencium gelagat yang tidak beres. Rea meneror Rafki dengan menelpon ponsel Rafki setiap saat untuk memantau keberadaannya. Terpaksa Rafki mematikan ponselnya. Rea membuntuti Rafki hingga ke kantor. Pekerjaan Rea sebagai konsultan desain interior memang membebaskannya dari jam kantor yang mengikat. Ia punya lebih banyak waktu luang. Ia bebas berkeliaran kemana saja di saat orang lain berkutat di belakang meja seperti robot. Rea tahu sekali kapan dan di mana Rafki makan siang. Selama ini, Rafki memang tidak pernah makan di luar. Meskipun kantornya yang berada di kawasan bisnis Sudirman dikelilingi tempat-tempat makan yang enak, ia lebih memilih makan siang di basement gedung kantornya. Praktis. Ia hanya tinggal turun dari lift dan berjalan kaki sedikit. Tidak perlu berpanas-panasan keluar dari gedung. Memang sesekali ia pergi juga mencari makan ke mall terdekat jika teman-teman kantornya mengajak. Tapi jarang sekali Rafki mau ikut. Suatu kali Rea memergoki Rafki di kafeteria di lantai bawah tanah kantornya. Akhirnya mereka makan berhadapan tanpa bicara sepatah kata pun. Tapi Rafki melihat kepuasan di dalam wajah Rea. Gadis itu seakan lega melihat Rafki tidak sedang makan siang berdua Valen. Keesokan harinya, Rafki mengganti pola kebiasaan makan siangnya. Jadwalnya ia ubah, lebih cepat 30 menit. Tempatnya pun berganti-ganti. Tidak pernah lagi di kafeteria kantornya. Ia juga tidak pernah lagi turun dari lift. Rafki menyelinap dari tangga darurat dan keluar dari pintu belakang. Kantornya yang berada di lantai 15 bukan halangan bagi Rafki. Naik dan turun tangga menjadi sarananya berlatih mempertahankan stamina. Kini Rafki pun tidak memarkir mobilnya di lingkungan kantornya. Ia memindahkan tempat parkir mobilnya ke gedung sebelah. Dengan begitu, ia bisa pergi kemana saja dengan aman tanpa takut dibuntuti Rea. Ia pun semakin berhati-hati jika ingin menemui Valen. Ia tahu sekali watak Rea. Gadis itu bisa nekat melakukan apa saja, termasuk melabrak Valen. Rafki bersyukur Rea tidak sempat menanyakan nomor ponsel dan alamat Valen atau Kinan ketika mereka nonton bersama dulu. Pertemuan mereka saat itu memang hanya berlangsung singkat. Mereka datang ke bioskop setengah jam sebelum film dimulai dan loket telah dibuka. Setelah membeli karcis, mereka langsung masuk ke studio. Setelah film selesai, mereka tak sempat berbasa-basi. Baik Rafki maupun Valen bergegas menarik tangan pasangannya ke tempat parkir. Kini Rafki selalu bersikap waspada setiap kali menuju rumah Valen. Matanya mengamati dengan awas dari kaca spion, memastikan tidak ada mobil yang mengikuti. Setiap kali sampai ke rumah Valen dengan selamat, Rafki menarik napas lega. Tapi Rafki bisa merasakan bahaya yang mengintai. Hidupnya seperti narapidana pelarian yang diburu. Suatu saat dia pasti akan berhasil menemuimu atau Kinan.
Cetus Rafki gelisah sambil mendekat Valen di dalam kamar. Kau harus mengambil keputusan, lanjut Rafki. Tidak ada pilihan. Semua persimpangan menuju jalan buntu. Valen harus membeberkan kenyataan pahit ini pada Kinan sebelum Rea yang melakukannya. Rea telah melakukan semua cara agar Rafki kembali padanya. Namun gerbang di dalam hati Rafki telah tertutup. Akhirnya, Rea yang telah dianggap sebagai bagian keluarga Rafki menembakkan peluru terakhirnya, membobol pertahanan penghabisan yang siap membelanya. Ia bersimpuh menangis di hadapan orang tua Rafki.